Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Uhanni'ukum bihululi 'Aidil Fitri al-Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizin. Wa kullu 'amin wa antum bi khair. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, saya sangat bahagia bisa berkesempatan belajar pada forum kali ini. Belajar dari para pakar, belajar juga dari para tenaga medis yang ahli. Secara pribadi, sebetulnya saya orang yang sangat mudah untuk terkena stres. Ketika mengikuti program DISC, ya, saya termasuk orang C, orang komplain. Dan ketika diukur tingkat stresnya, ternyata tingkat stres saya sangat tinggi, angkanya 9. Lalu kemudian ketika saya membaca buku Personality Plus, ternyata saya orang yang tipenya adalah tipe melankolis. Orang yang sangat mudah untuk terserang stres. Sampai kemudian saya mendapati satu hadis yang hadis ini saya pegang betul-betul dan selalunya coba saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar ini anak saya agak ikut-ikutan. Di dalam hadis itu, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if." Bahwa seorang mukmin yang kuat jauh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair. Meskipun kedua-duanya itu baik. Baik dia itu mukmin yang kuat maupun mukmin yang lemah, di mata Allah Subhanahu wa taala keduanya baik. Tetapi mukmin yang kuat itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama menyebutkan, Bapak Ibu sekalian, bahwa kuat di sini tidak hanya sekedar kuat secara fisik. Definisinya banyak dan global. Kuat secara fisik, kuat secara finansial, kuat secara pikiran, kuat juga di dalam menghadapi masalah, kuat juga di dalam menghadapi tantangan, persoalan, dan lain sebagainya. Atau juga kuat di dalam menghadapi stres. Al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'min ad-dha'if. Itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Nabi memaparkan kepada kita bagaimana agar kita menjadi seorang mukmin yang kuat. Hadis itu dilanjut yang pertama, kata beliau, ihris ala ma yanfa'uka. Berfokuslah kepada kegiatan yang membawa manfaat kepada kita. Bukan kemudian sebaliknya, apa yang kita tonton harus yang menguatkan kita. Apa yang kita dengarkan harus yang menguatkan kita. Apa yang kita pikirkan harus yang menguatkan kita. Ihris ala ma yanfa'uka. Kita berkegiatan dengan kegiatan yang jauh lebih bermanfaat bagi kita. Apa yang kita pikirkan, dengan siapa kita bergaul, karena semuanya itu akan memberikan feedback kepada kita. Orang yang sering berinteraksi dengan lagu-lagu patah hati misalkan,
Maka biasanya orang-orang seperti ini jauh lebih sedih ketika menghadapi masalah itu. Tapi kalau yang terbiasa kita dengarkan, yang biasa kita konsumsi oleh pikiran adalah yang bermanfaat, dan kegiatan-kegiatan kita adalah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, tentu ini akan jauh lebih baik bagi kondisi kita. Karena itu kemudian Bapak Ibu sekalian, saya melihat kita ini dalam kondisi apapun masih harus terus bisa bergerak, masih harus terus bisa beraktivitas. Meskipun aktivitas itu sangat kecil. Karena dengan kita tetap beraktivitas, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hasil yang baik. Contoh misalkan ibunda Nabi Isa, yaitu Sayyidah Maryam. Beliau baru saja melahirkan. Orang dalam kondisi seperti ini tentu sangat lemah kondisi fisiknya. Tapi beliau juga jauh dari rumah. Sayyidah Maryam lapar. Kebetulan beliau sedang bersandar pada pohon kurma. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu lapar, wahai Maryam, itu pohon kurma coba kamu goyangkan. Padahal pohon kurma itu jauh lebih besar daripada pohon kelapa. Dan yang menggoyang ini adalah seorang ibu yang dalam kondisi fisiknya sangat rentan. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ingin menggambarkan kepada kita, selama kita masih beraktivitas, meskipun itu seperti mustahil, Allah Subhanahu wa taala tetap akan membantu kita. Itu juga yang ternyata dilakukan oleh Nabi Yusuf. Dalam cerita di dalam Al-Qur'an itu, Nabi Yusuf disekap oleh seorang wanita. Pintunya dikunci. Kemudian semua jendela-jendela juga dikunci. Lalu hordeng-hordeng juga sudah ditutup. Tidak ada celah bagi Nabi Yusuf untuk keluar. Tapi ternyata ketika Nabi Yusuf disekap dan digoda oleh wanita itu yang sering disebut dengan Zulaikha, ternyata Nabi Yusuf lari. Padahal kalaupun Nabi Yusuf itu lari, Nabi Yusuf nggak akan bisa kemana-mana karena kunci sedang dipegang oleh wanita tersebut. Nggak akan bisa keluar. Nggak akan bisa keluar kemana-mana karena kuncinya ada pada wanita itu. Tapi ternyata dalam kondisi yang sempit begitu, Nabi Yusuf tetap berusaha. Nabi Yusuf tetap beraktivitas. Beliau lari. Ketika beliau lari, si wanita ini entah kenapa dia juga ikut mengejar. Semestinya secara logika wanita itu nggak usah mengejar. Karena kalaupun tidak dikejar, Yusuf nggak akan bisa lari kemana-mana. Bahkan ternyata wanita ini tidak hanya sekedar mengejar, tetapi juga menarik bajunya Nabi Yusuf. Menarik dengan sangat kuat, sampai kemudian bajunya robek. Gara-gara wanita ini lari, lalu menarik bajunya Nabi Yusuf hingga robek, dari situ orang bisa membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam posisi tadi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Nabi berpesan, wasta'in billah. Tadi sudah banyak sebetulnya disinggung oleh Dr. Fajar. Wasta'in billah, kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Saya menemukan Bapak Ibu sekalian di dalam surat Qaf bahwa ada dua hal yang memicu orang terhadap stres. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma yuwaswisu bihi nafsu." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Dan karena Allah yang menciptakan manusia, Allah paham betul terhadap apa yang terjadi dengan manusia. Karena Allah yang menciptakannya. Apa yang terjadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu." Pikiran manusia itu selalunya dalam kondisi was-was. Pikiran manusia itu selalu dalam kondisi ketakutan. Dalam kondisi kecemasan. Dalam kondisi tidak tenang, was-was. Kelebat lagi. Lalu dalam ayat itu, dalam surat Al-Qaf itu,
Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat, kata Allah Subhanahu wa taala, dari urat lehernya. Itu menunjukkan bahwa ketika kita dalam keadaan was-was, segera banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi faktor pertama adalah pikiran yang ada dalam tubuh kita. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf juga, wasbir ala ma yaqulun. Yang menyebabkan kita stres adalah reaksi orang lain. Wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas apa yang diucapkan oleh orang. Bersabarlah atas sikap orang. Tapi ternyata sabar saja tidak cukup. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Banyak bertasbih, subhanallah, subhanallah. Kapan itu? Di sini dikatakan qabla tulu'i syamsi, sebelum terbit matahari, sebelum waktu duha. Jadi setelah kita sholat subuh, luangkan waktu kita untuk bertasbih. Wa qabla al-ghurub, dan juga sebelum matahari tenggelam. Ada zikir pagi, ada zikir sore. Zikir setelah sholat subuh dan zikir sebelum sholat maghrib. Ini diantara yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Qaf. Wasta'in billah, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Karena itu Nabi Muhammad juga mengajarkan kepada kita luar biasa. Orang dalam kondisi tidak nyaman secara pikiran, itu biasanya akan dibawa sampai tidur. Sebelum tidur tuh gelisah. Karena itu kemudian di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi ketika mau tidur adalah membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allahus somad, bahwa Allah itu tempat menyandarkan kita, tempat kita bersandar atas segala persoalan, tempat minta kita. Lalu setelah surat Al-Ikhlas disambung juga dengan surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan semua makhlukmu. Ayatnya luar biasa. Allah tidak hanya sekedar mengatakan keburukan manusia, tapi semua makhluk Allah yang memberikan keburukan, kita berlindung darinya. Virus itu termasuk juga makhluk Allah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin interaksi juga dan lain-lain sebagainya, mungkin juga hewan. Semua hal yang mungkin memberikan keburukan kepada kita, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita juga diminta oleh baginda Nabi membaca surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kita sebutkan itu semua bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya manusia yang mengatur manusia. Kita berlindung atas apa? Kita berlindung dari was-was. Kita berlindung dari kelebatan-kelebatan pikiran yang memberatkan kita. Bapak, Ibu, serta rekan-rekan yang saya hormati, wasta'in billah. Karenanya, kemudian ada satu hadis yang cukup berat bagi saya. Kalau kita tidak menyandarkan beban-beban kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya mengatakan, man asbaha wa kanatid dunya akbaru hammu. Barang siapa yang bangun tidur, barang siapa yang dia ketika pagi-pagi ya, bangun tidur, yang ada di pikiran dia itu langsung soal masalah dunia. Walaisa minallahi fi syai'. Dan dia tidak pernah berpikir secuil pun tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi apa? Dalam hadis itu disambung, hadisnya mengatakan maka yang akan terjadi, dia akan punya kesibukan. Yang sibuknya itu terus-menerus, lelah dia jadinya. Dia akan juga diliputi kecemasan, cemas terus. Karenanya kemudian Nabi mengatakan, mengajarkan kepada kita, setan itu memiliki 3 ikatan kalau kita bangun tidur. Dan 3 ikatan itu harus dilepas.
Bagaimana cara melepas 3 ikatan itu? Yang pertama ketika bangun tidur berdoa. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan berwudu, maka ikatan yang kedua hilang. Ikatan yang ketiga dari setan ini bisa dilepas dengan sholat. Bangun tidur, berdoa, berwudu, kemudian sholat. Kata Nabi, ketika 3 ikatan setan ini bisa lepas, maka kita akan menjalani hari itu dengan sangat optimis. Wasta'in billah. Yang selanjutnya, kata baginda Nabi, wala ta'jas. Jangan merasa lemah. Karena ketika kita lemah, kepercayaan diri kita akan turun. Imun kita juga akan turun. Apa yang membuat kita kuat, Bapak Ibu sekalian? Yang membuat kita kuat adalah harapan. Dalam kondisi masalah yang banyak, itu kita masih berharap, ini ada solusinya. Ini insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas. Jangan lemah. Harapan itu Bapak Ibu sekalian yang sering dikatakan oleh orang-orang dengan sebutan tawakal. Saya dulu ketika kuliah di Mesir di Al-Azhar, ketika kenaikan tingkat itu saya selalu stres. Sampai asam lambung saya itu meningkat. Saya tidak akan berhenti belajar sampai kemudian saya muntah. Dan kondisi ini menyiksa saya betul. Saya kemudian tanya kepada guru saya, tanya kepada ustadz saya, tanya kepada syekh saya, ini kenapa saya begini? Jawaban beliau adalah, kamu kurang tawakal. Kalau kita sudah berusaha dengan ketat, kita sudah berusaha dengan luar biasa, sudah serahkan kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pikiran kita itu ada batasnya. Ada hal-hal yang tidak mampu kita pikirkan dengan hanya logika saja. Kita perlu menyerahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan mengurus urusan dia. Bapak Ibu sekalian, saya secara pribadi sadar betul, banyak urusan-urusan pribadi saya ini, kalau saya pikirkan dengan kepala saya sendiri, dengan tenaga saya sendiri, itu nggak mampu. Tapi kemudian ketika saya lepaskan itu, ketika kemudian saya titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diurus sama Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih mudah. Ada satu cerita, sahabat-sahabat Nabi, waktu itu mau dikeroyok. Dari depan, belakang, wah, banyak yang mau ngeroyok. Orang dalam kondisi waktu itu sangat cemas. Sahabat-sahabat Nabi cemas waktu itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Sahabat Nabi itu diminta untuk berzikir. Zikirnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi saya. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala itu bagi saya. Wa ni'mal wakil, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik tempat untuk bertawakal. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik tempat untuk saya menitipkan urusan-urusan saya. Apa yang terjadi? Orang kalau bertawakal, orang ketika berzikir dan dimaknai dengan betul hasbunallah wa ni'mal wakil, ayatnya disambung dengan fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Maka ketakutan, kecemasan itu akan berubah dengan nikmat. Wa fadlin, dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walam yamsashum su, dan mereka tidak akan pernah disentuh oleh keburukan. Bapak Ibu serta rekan-rekan yang saya hormati. Wala ta'jas. Kita diminta oleh Nabi untuk kuat, untuk tidak lemah dengan cara menggantungkan harapan. Oh, insya Allah ini masih bisa. Kita tawakalkan sama Allah. Yang kedua selain dengan tawakal adalah kita dengan cara meraba pahala. Atau dengan memastikan ini insya Allah ada pahalanya. Karena itu luar biasa ketika musibah itu datang, Bapak Ibu sekalian. Doa ketika musibah itu datang adalah doa masih kita punya harapan. Doanya adalah Allahumma ajirna fi musibah, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, musibah ini telah terjadi.
tolong berikan saya pahala atas musibah ini. Jadi musibah di dalam Islam itu diminta oleh Nabi cara berpikir kita ini bukan penghabisan. Masih ada nilainya, yaitu bernilai pahala. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, dan tolong berikan saya pengganti yang lebih baik. Kalau musibahnya kehilangan, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan pengganti yang lebih baik. Kalau musibahnya adalah lingkungan, mudah-mudahan Allah berikan lingkungan yang lebih baik. Kalau musibahnya adalah interaksi, mudah-mudahan Allah berikan interaksi yang lebih baik, dan seterusnya dan seterusnya. Maka dalam kondisi musibah seperti itu, kita masih punya harapan mendapatkan pahala, dan kita punya harapan mudah-mudahan Allah mengganti dengan yang lebih baik. Ada salah seorang sahabat wanita Nabi bernama Ummu Salamah. Ini kisah cinta yang luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam kehidupan Nabi itu ada satu fase namanya hijrah. Pindah rumah, pindah tempat dari Mekah menuju Madinah. Di antara yang hijrah itu adalah satu keluarga, yaitu keluarganya Ummu Salamah, seorang wanita bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini punya suami dan punya satu orang anak. Ketika satu keluarga kecil ini mau hijrah, mau pergi, mau pindah dari Mekah ke Madinah, ternyata sudah naik kuda waktu itu. Ketahuan sama orang-orang kampung situ. Dan orang-orang kampung di situ tidak suka dengan Islam pada waktu itu. Maka yang terjadi, wanita itu, yaitu Ummu Salamah, diturunkan secara paksa. Anaknya juga diturunkan secara paksa. Maka hanya suaminya yang diperbolehkan untuk pergi ke Madinah. Maka keluarga ini dipisahkan. Ummu Salamah ini berpisah dengan suaminya. Yang dilakukan oleh Ummu Salamah, karena beliau sangat cinta betul terhadap suaminya, setiap hari Ummu Salamah keluar rumah, menanti kedatangan suaminya. Ternyata nggak datang-datang. Berbulan-bulan nggak datang-datang. Sampai orang-orang di kampung itu kemudian merasa kasihan. Udah sih, kasihan wanita ini. Biarkan aja dia untuk pergi ke Madinah. Akhirnya, Ummu Salamah ini pergi ke Madinah dengan anaknya. Dari Mekah menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat Nabi menyambut. Wah, ini Ummu Salamah, orang yang sudah sekian lama terpisah dengan suaminya. Sahabat Nabi kemudian mengantar Ummu Salamah ke rumah suaminya. Seolah-olah kalau dalam imajinasi kita, ayo silakan masuk, ini adalah rumah suamimu. Tapi ketika Ummu Salamah itu masuk ke rumah, sudah tidak didapati suaminya. Kemana suaminya? Suaminya sudah meninggal. Wah, ini kisah cinta yang memilukan, Bapak Ibu sekalian. Ketika suaminya sudah meninggal, nggak sabar beliau. Sahabat-sahabat mengajarkan, sudah sabar. Minta ganti sama Allah Subhanahu wa taala suami yang lebih baik. Ketika ada sahabat yang mengusulkan untuk berdoa mendapatkan suami yang lebih baik, Ummu Salamah marah. Tidak ada di dunia ini seorang suami yang lebih baik daripada suami. Tapi sahabat Nabi terus mendorong, memotivasi Ummu Salamah, sudah berdoa terus. Mudah-mudahan dapat suami yang lebih baik. Akhirnya beliau berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya Allah, tolong berikan saya pahala atas musibah ini, dan tolong saya diganti yang lebih baik. Ternyata Ummu Salamah kemudian memang dinikahi oleh seorang suami yang jauh lebih baik dari suami yang telah meninggal. Beliau kemudian dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala ta'jaz, jangan merasa lemah. Yang terakhir, baginda Nabi mengatakan, wala taqul law, fa inna law tuftahu abwabus syaitan, walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kalau kita sudah melakukan itu semuanya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah mencoba untuk bertawakal,
Kita sudah menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berkegiatan dengan kegiatan-kegiatan yang selalunya positif. Tapi kok ternyata Allah mentakdirkan kita mendapatkan musibah. Zikirnya udah, semuanya udah. Ternyata Allah tetap mentakdirkan kita kena musibah. Kata Nabi agar kita kuat, wala taqul law. Jangan sekali-kali mengatakan seandainya. Musibah itu terkadang kan datangnya cepat. Kita sering melihat di CCTV itu ada orang kehilangan motor, hanya beberapa detik aja itu ketahuan. Setelah motornya dibawa beberapa detik, orangnya kan keluar. Mungkin orang akan mengatakan, aduh seandainya 5 detik yang lalu saja saya ada di luar, pasti motor saya nggak kecuri. Kata Nabi, jangan mengatakan seandainya. Karena itu akan melemahkan kita. Tetapi kita mengatakan apa? Walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah menjadi takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jauh-jauh hari ini sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa fa'al. Dan Allah kalau sudah berkehendak pasti terjadi. Ini bukan baru, musibah yang terjadi ini bukan baru. Maka tidak perlu mengatakan seandainya itu sudah lama dicatat sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mentakdirkan sesuatu kepada kita, baik itu adalah takdir yang menurut kita itu takdir buruk, Bapak Ibu sekalian, kita perlu berhusnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi mengatakan kepada sahabatnya, jadi melihat ada seorang ibu yang mendekap kencang anaknya. Dia dekap sayang betul sama anaknya yang masih bayi. Lalu Nabi mengatakan, kira-kira kalau anak itu dilemparkan ke dalam wajan yang isinya adalah minyak yang mendidih, respons si ibu akan seperti apa? Wah, sahabat macam-macam jawabnya. Intinya jawaban dari sahabat adalah pasti ibu ini akan menangis jadi-jadinya, akan gelok karena ibu ini sangat sayang kepada anaknya. Nabi kemudian mengatakan, Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sayang kepada hambanya daripada si ibu ini kepada anaknya. Maka kita perlu juga meyakini Bapak Ibu sekalian, kalaupun terjadi satu musibah, ada takdir yang secara pribadi kita tidak nyaman, maka kita perlu pastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tengah merancang sesuatu yang lebih baik buat kita. Karena Allah sangat meyakini kita. Saya hari-hari ini sedang membaca satu buku, ini buku judulnya Habit, sudah cukup lama. Di antara yang diceritakan dalam buku ini, Bapak Ibu sekalian, ternyata ada seseorang ini di barat sana, itu ingin memberikan sumbangsih kepada dunia. Ternyata dia tidak memberikan sumbangsih apa, enggak. Tapi itu cita-cita dia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang itu dia sakit. Sakitnya itu apa? Sakitnya orang ini mudah lupa. Dia nggak ingat siapa istrinya, dia nggak ingat siapa anaknya. Bahkan dia itu nggak ingat kamar mandi itu di mana, dia nggak tahu. Kalau seandainya kita ketemu orang itu, kamar mandi di rumah sini mana, dia nggak akan tahu. Tapi ternyata ketika dia butuh ke kamar mandi, katakanlah mau buang air, dia tahu kamar mandinya di mana. Tapi ketika diminta untuk menunjukkan kamar mandi itu sebelah kanan atau sebelah kiri, lurus, itu dia nggak tahu. Dari situ kemudian ilmuwan meneliti, ini kok orang ini nggak ingat. Tapi kok orang ini nggak ingat di mana dapur. Tapi kok kalau lapar, dia tahu arah dapur kemana. Dikaji sama ilmuwan, sampai kemudian orang tadi memang benar-benar memberikan sumbangsih kepada dunia. Ilmuwan kemudian menyimpulkan ada perbedaan antara otak dengan kebiasaan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf. Kami akhiri sampai di sini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.